Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik. Wah, Kak Fide sungguh bersuka cita karena sore hari ini kita kembali beribadah bersama. Kak Fide di sini tidak sendirian. Ada Kak Elis dan juga Kak Desi. Kita akan beribadah bersama di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, coba deh adik-adik lihat. Apa nih yang berbeda dari Kak Fide dan kakak-kakak yang lainnya? Betul! Kak Fide pakai topi Natal. Yeay, kita sudah masuk dalam bulan Desember. Wah, Kak Fide udah gak sabar nih ngerayain Natal bersama papa mama Kak Fide, bersama semua keluarga besar Kak Fide. Sungguh Kak Fide senang sekali dan gak sabar pengen makan kue yang banyak. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita buka di dalam doa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Eci akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulaikan ibadah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memampukan setiap kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, bahkan fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, Kak Fide ajak semuanya untuk bangkit berdiri karena ini bulan Desember dan tiba saatnya kita akan memasuki Natal. Kita harus menyiarkan kepada semua teman-teman yang ada di sekitar kita tentang keselamatan dan sukacita Natal itu. Yuk, sambil kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di palungan yang hina lahirlah Al-Masih, keselamatan manusia, anugerah ilahi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Masih siap memuji Tuhan? Adik-adik yang ada di rumah tahu kan kalau setiap kita merayakan Natal ada apa aja? Ada baju baru, ada kado yang besar. Nah, seperti pujian yang akan kita nyanyikan, keajaiban Natal. Bukan karena baju baru, keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena
Adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh cerita firman Tuhan. Yuk, Kak Fide mau mengajak kita semua sama-sama membuka hati kita untuk benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Sambil kita angkat pujian, ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan yang manis. Shalom adik-adik di rumah. Wah, apa kabarnya semua? Kak Kaleb harap semuanya baik-baik aja ya. Dan semuanya tetap sehat dan kuat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Kaleb mengajak kita untuk semua mengambil sikap doa, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, agar kami tetap fokus untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami dapat mengerti apa yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Semuanya, yuk ambil semua Alkitab. Kita buka bersama-sama dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10. Ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Kak Kaleb akan bercerita tentang
orang Samaria yang baik hati. Nah, cerita ini merupakan perumpamaan atau ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, siapakah sesama kita yang harus kita kasihi Tuhan? Nah, pada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Dalam perjalanannya itu, ia melewati jalan raya yang sangat sepi dan ia berjalan sendiri. Tidak ada seorang pun yang menemani dia dan dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanannya, tanpa diduga adik-adik, terjadi peristiwa yang sangat tidak diinginkannya, yaitu ia bertemu dengan sekelompok penyamun. Penyamun itu apa sih Kak Kaleb? Nah, penyamun itu merupakan seorang pencuri atau perampok. Mereka merampas semua barang-barang yang dimiliki dan dibawa oleh bapak tersebut. Bukan hanya uang adik-adik, bahkan mereka sampai merampas pakaian yang dipakai oleh bapak tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ. Setelah mereka merampas uangnya, setelah mereka merampas pakaiannya, mereka sampai memukuli bapak tersebut. Bapak tersebut dipukul sampai setengah mati, sampai babak belur, sampai badannya ini penuh-penuh dengan luka dan meninggalkan dia di jalan. Nah, bapak tersebut yang sudah dirampok, yang sudah dipukuli itu hanya bisa terbaring lemas dan tidak berdaya apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta pertolongan. Dengan merintih kesakitan, ia berteriak, "Tolong, tolong aku." Ia berharap akan ada yang menolong dirinya. Dan tak lama kemudian, ada seorang imam yang melewati jalan tersebut. Ia melihat bapak itu yang terbaring lemah di tempat tersebut. Namun, imam itu mengabaikan orang tersebut dan meninggalkannya di jalan. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian ada seorang Lewi yang juga melewati jalan tersebut. Dan ketika ia sedang berjalan melewati jalan tersebut, ia melihat ada bapak-bapak. Dia melihat bapak-bapak itu yang tadi sudah dirampok sedang terluka dan terbaring. Namun ia sama sekali tidak memperdulikannya adik-adik. Ia justru menjauhi bapak tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian ada seorang lagi yang lewat jalan tersebut. Ia merupakan seorang Samaria yang hendak pergi ke kota Yeriko dengan menunggangi seekor keledai. Ketika ia melihat bapak yang telah dirampok itu sedang terluka parah, ia merasa kasihan. Dari hatinya itu ia ada timbul rasa belas kasihan kepada bapak itu. Lalu ia menolong bapak itu dengan membersihkan luka bapak itu, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Lalu ia juga membalut luka bapak tersebut dengan kain. Nah, adik-adik, anggur dan minyak yang ada dalam cerita ini digunakan untuk apa sih? Anggur dan minyak yang dalam cerita ini, anggur digunakan untuk membersihkan luka-luka. Sedangkan minyak digunakan untuk meredakan rasa sakit. Nah, setelah membersihkan dan membalut luka bapak itu, orang Samaria itu menaikkan bapak tersebut ke keledainya dan ia memilih untuk berjalan kaki untuk membawa ke penginapan dan merawat bapak itu. Keesokan harinya, setelah ia membawa bapak itu ke penginapan, orang Samaria itu pergi menemui penjaga penginapan. Ia memberi uang dan menitipkan pesan untuk merawat bapak yang dirampok itu. Dan jika pemilik penginapan memberikan lebih dari uang yang diberikan oleh orang Samaria itu, maka orang Samaria itu akan menggantinya ketika ia kembali. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita ini apa yang kita dapat pelajari?
kita haruslah menjadi seperti seorang Samaria itu. Meskipun ia merupakan orang yang dibenci oleh orang Yahudi, tetapi ia tetap mau menolongnya. Dalam kehidupan kita haruslah juga seperti itu. Kita harus mengasihi sesama kita meskipun mereka jahat kepada kita. Meskipun kita dipukuli, kita diganggu, kita dihina, kita tetap harus mengasihi mereka. Nah, mengasihi seperti apa nih Kak? Nah adik-adik, kebetulan karena pada bulan ini adalah bulan Desember, di mana kita semua akan menyambut hari yang spesial, yaitu hari Natal. Maka ayo kita semua mengingat kembali bagaimana kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Bukan hanya untuk Maria dan Yusuf, tetapi untuk kita semua juga. Dia tidak mau kita semua binasa, kita semua yang merupakan manusia berdosa ini binasa. Maka dia memberikan kasih-Nya untuk kita. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik semua? Siap tidak untuk berbagi kasih Yesus? Bagi semua keluarga, teman-teman, dan kakak adik. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah dan juga kakak lab sendiri tentunya bisa saling membagikan kasih yang sudah kita dapat untuk semua saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka semua juga diselamatkan dan mendapatkan kasih tersebut. Nah, sekian dari cerita ini, semuanya lipat tangan. Kakak Lab akan menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus dari awal cerita hingga berakhir dengan baik. Biarlah kami anak-anak-Mu ini, Tuhan, dapat meneruskan kasih-Mu kepada sesama kita. Biarlah kita dapat mengasihi sesama kita meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun kita tidak disukai oleh orang-orang, kita tetap dapat mengasihi sesama kita. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Kak Vera mau ajak setiap kita untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga gerakannya untuk mempermudah kita menghafalkan. Yuk ikutin gerakan Kak Vera ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku juga telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama, yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Arya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur juga boleh mengajarkan kami bagaimana boleh mengasihi sesama kami. Mengasihi teman, papa, mama, dan ke semua orang. Kami boleh untuk saling mengasihi. Kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk kesehatannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, mungkin juga ada yang sedang sakit atau kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemulihan, memberikan kesembuhan kepada adik-adik yang di rumah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan dari setiap presiden, pemimpin-pemimpin yang terendah juga Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Biar bangsa kami untuk saling tetap mengasihi dan saling membantu satu sama lain. Kami juga berdoa untuk hari di mana masuk bulan Desember, persiapan hari Natal Tuhan.
Engkau juga memberkati dalam persiapan-persiapan yang ada. Biarlah kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut di hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ujian adik-adik. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati dalam persiapan-persiapan mereka ujian. Juga Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, kemampuan, juga kepintaran. Biarlah mereka boleh dapat mengikuti ujian dengan baik dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kaleb. Kak Fida harap adik-adik yang di rumah mau belajar untuk bisa mengasihi sesama. Seperti kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai bagi Kak Fida, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Sehingga damai yang kita terima dari Tuhan Yesus itu dapat kita bagikan juga kepada sesama atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa, mama, kakak, adik maupun semuanya. Nah, kita semua harus bisa mengasihi, terutama mengasihi Tuhan Yesus kita sendiri. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kasih Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah. Mengasihi tak boleh marah-marah. Mengasihi Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah. Mengasihi tak boleh marah-marah. Mengasihi dengan tulus dan sabar. Aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi dengan tulus dan sabar. Aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum itu, kita akan menutupnya di dalam doa. Eits, tunggu dulu. Ada pesan yang Kak Fida mau sampaikan kepada kita semua. Ingat cerita Kak Kaleb tadi. Harus mengasihi sesama. Dan ingat, damai yang sudah Tuhan berikan dari kelahirannya kepada kita semua, harus kita juga berikan kepada sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, jangan ada yang ngintip. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh cinta dan penuh sayang kepada kami semua. Kami pada sore hari ini sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kaleb. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali untuk
mengasihi sesama kami. Tuhan, ajarkanlah kami dan taruhlah kasih itu di dalam hati kami supaya kami bisa menyalurkan setiap kasih yang sudah Tuhan berikan kepada papa mama kami, kakak adik maupun semua teman-teman dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati setiap kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kasih Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya.